Jadi dari seluruh rangkaian proses persidangan ini, JPU telah menghadirkan 15 orang saksi, 4 orang ahli, dan kemudian penasihat hukum atas nama terdakwa itu menghadirkan 1 orang saksi ada charge dan 3 orang ahli. Jadi proses sudah selesai sampai malam ini. Minggu depan pemeriksaan terdakwa. Seharusnya sudah tergambar dengan sangat jelas apakah dakwaan terbukti atau tidak. Misalnya, Pak Hasto ini kan didakwa kombinasi dakwaan pertama dan dakwaan kedua secara berlapis. Dakwaan pertamanya adalah pasal 21 Undang-Undang Tipikor atau yang disebut dengan obstruction of justice. Semua ahli, baik yang dihadirkan JPU ataupun yang dihadirkan oleh penasihat hukum, mengatakan bahwa pasal 21 itu harus tetap dibuktikan secara substansi. Itu mempengaruhi, kalau ahli JPU kan bilang begitu, itu mempengaruhi sehingga dapat mencegah dan membatalkan penyidikan. Sedangkan 3 ahli yang kemarin ahli hakim konstitusi dan 35 tahun menjadi hakim di peradilan umum dan juga ahli hari ini mengatakan bahwa harus dibuktikan penyidikan tersebut gagal atau tercegah atau tidak terjadi. Tidak ada penyidikan yang tidak terjadi dalam perkara ini. Bahkan 3 orang sudah divonis berkekuatan hukum tetap. Penyidikan terjadi di sini. Sehingga seharusnya pasal 21 itu sudah tidak bisa diterapkan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang sebenarnya sangat jelas adalah ada batasan yang clear di pasal 21. Yang disebut obstruction of justice hanya bisa dilakukan atau hanya bisa terjadi pada 3 tahapan. Tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa kemudian ditarik-tarik atau ditambah. Kalau ditambah dengan tahapan yang lain, itu namanya pasal 21 bisa jadi pasal karet. Kalau pasal tindak pidana korupsi atau pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi menjadi pasal karet, itu adalah ancaman bagi kepastian hukum. Semua orang itu bisa terancam terjerat pasal 21 kalau dia bisa ditarik dengan mudah atau menjadi karet dengan sangat mudah. Dan ahli menegaskan tidak bisa obstruction of justice ini ditarik ke proses penyelidikan. Sementara dalam dakwaan terhadap Pak Hasto, salah satu perbuatannya adalah perbuatan di tahap penyelidikan. Nah, ini yang kami tegaskan juga bahwa penerapan pasal 21 harus sesuai dengan azas legalitas. Ahli sudah menegaskan hal tersebut. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, tentang tuduhan adanya handphone yang direndam, itu tidak pernah ada fakta sidang. Handphone tersebut direndam, handphone yang mana yang direndam, kapan direndamnya, dan apakah di handphone tersebut ada data-data terkait perkara, itu tidak pernah ada bukti sedikit pun dalam proses persidangan. Sehingga seharusnya lapis demi lapis argumentasi ini menunjukkan bahwa tidak ada obstruction of justice dalam perkara ini. Nah, demikian juga dengan pasal suap. Dakwaan keduanya kan pasal suap. Tadi sudah dijelaskan. Dari rangkaian fakta persidangan, tuduhan bahwa dana 400 juta itu berasal dari terdakwa, dari Pak Hasto Kristianto, seharusnya sudah mentah sejak sejumlah saksi memberikan keterangan bahwa dana tersebut berasal dari Harun Masiku. Bahkan bukti komunikasi yang mencatut atau menyebut nama Pak Hasto, saksinya mengakui di proses persidangan bahwa mereka tidak pernah menerima dana dari Pak Hasto. Itu hanya omongan mereka
atau alasan mereka dengan berbagai latar belakang. Jadi hanya omongan di internal mereka saja, yaitu antara Saiful Bahri, Doni, dan termasuk komunikasi dengan Harun Masiku. Tadi kami konfirmasi ke ahli, apakah omongan 3 orang ini yang menyebut nama Pak Hasto kemudian membuat secara otomatis Pak Hasto harus bertanggung jawab? Tentu saja tidak. Kalau pencatutan nama yang terjadi, sementara tidak pernah ada uang dari Pak Hasto 400 juta, dan tidak pernah ada perintah dari Pak Hasto untuk menyuap komisioner KPU, maka itu putus. Itu adalah 2 perbuatan yang berbeda. Perbuatan pertama yang dilakukan oleh Pak Hasto adalah melaksanakan keputusan partai untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, kemudian meminta fatwa Mahkamah Agung, dan meminta KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung itu atas nama pengurus partai politik, maka itu adalah perbuatan yang sah. Tadi kami konfirmasi ke ahli, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan yang melanggar jabatan atau dilarang? Tidak, itu adalah perbuatan yang sah. Perbuatan yang sah tidak bisa kemudian dipidana. Tapi di tengah perjalanan dalam sebuah proses, ada orang-orang yang menggunakan jalur lain, yaitu jalur suap ke komisioner KPU. Itu diakui oleh saksi Saiful Bahri bahwa dialah bersama Doni yang menyusun skenario suap itu sampai melaksanakan penyuapan tersebut tanpa perintah dari Pak Hasto, tanpa laporan juga ke Pak Hasto untuk skenario menyuap KPU tersebut. Artinya ada 2 peristiwa yang berjalan secara terpisah yang coba dicampur adukan sehingga seolah-olah bisa menjerat Pak Hasto. Nah, inilah yang secara jernih dalam rangkaian proses persidangan tadi yang mesti dipilah dengan betul-betul membuka pikiran, dengan betul-betul secara jernih melihat fakta hukum. Jangan sampai asumsi dijahit sedemikian rupa. Nah, tadi kami tanya juga ke ahli, boleh nggak fakta hukum itu dicampur adukan dengan asumsi? Asumsi itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu menjadi dasar untuk pertimbangan. Tidak boleh, itu tegas sekali. Dan terakhir dari saya, kami sudah mengidentifikasi bukan 1 atau 2 bukti-bukti yang diduga diperoleh secara melawan hukum atau bukti-bukti yang perolehannya melanggar prinsip due process of law atau bukti-bukti yang perolehannya diduga itu melanggar hukum acara dan aturan yang ada. Kami mengidentifikasi cukup banyak bukti-bukti yang seperti itu. Nanti akan kami tuangkan di nota pembelaan. Bukti apa saja, dan seharusnya bukti-bukti itu tidak digunakan dan dikesampingkan dalam proses pertimbangan nantinya. Bagaimana kalau prinsip-prinsip dasar tadi dilanggar? Misalnya, kembali ke pasal 21, ditarik seperti karet sehingga masuk ke tahap penyelidikan. Ahli bilang tadi, itu kesalahan penerapan hukum. Jadi kekeliruan yang jelas itu sebenarnya. Kalau rumusan pasalnya segini, kemudian ditarik sampai lebih luas dari itu melanggar azas legalitas, melanggar kepastian hukum, dan jelas itu adalah kesalahan penerapan hukum. Bisa dibatalkan nanti semua proses sampai putusannya di tingkat yang lebih lanjut. Nah, kami mencegah hal itu terjadi sehingga kami berharap secara proporsional proses persidangan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia.